Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajaran menjelaskan struktur dan fungsi jaringan akar, batang. Struktur tumbuh-tumbuhan. Ibu yakin bahwa kalian masih ingat tentang organ tumbuhan yang telah dipelajari waktu kelas 7. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Hari ini kita hanya akan membahas tentang akar dan batang saja. Struktur dan jaringan pada organ tumbuhan yang pertama yaitu akar. Fungsi akar sendiri yang pertama menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, tempat menyimpan cadangan makanan sebagai alat bernapas. Pada tumbuhan ada dua sistem perakaran, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdapat pada akar utama. Di sekitar akar utama terdapat akar cabang. Terdapat pada tumbuhan dikotil, contohnya mangga, warter, rambutan, dan lain sebagainya. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Akar tumbuhan dari pangkal, batang, dan bercabang membentuk struktur serabut. Terdapat pada tumbuhan monokotil, contohnya padi, jagung, rumput. Kalian bisa lihat sendiri yang mana akar serabut dan yang mana akar tunggang. Struktur anatomi pada akar terdiri dari yang pertama epidermis, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Pada permukaan luar terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan, menyerap air dan garam mineral. Yang selanjutnya korteks, terdiri atas sel-sel parenkim. Dinding sel tipis memiliki banyak ruang antisel untuk pertukaran gas, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu endodermis, selapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Dinding selnya mengalami penebalan lignin dan suberin. Struktur pita yang disebut pita Kaspari. Dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lain. Yang selanjutnya yaitu silinder pusat. Terletak di sebelah dalam endodermis, terdapat berkas pengangkut dan jaringan-jaringan lain. Di lapisan terluar terdapat periskill atau prekambium membentuk cabang akar. Floem terletak di sebelah luar silem. Pada akar monokotil, silem dan floem berselang-seling. Pada akar dikotil, silem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Pada akar monokotil terdapat empelur, pada dikotil tidak. Akar dikotil, kita bisa lihat sendiri jenis-jenis struktur anatomi akar dikotil, yaitu ada epidermis, ada korteks, ada skrill, ada endodermis, floem, silem, ruang antisel. Pada akar monokotil kalian bisa lihat sendiri pada gambar ada epidermis, ada korteks, epidermis, vesikel, empelur, silem, dan floem. Yang selanjutnya yaitu batang. Fungsi dari batang berfungsi menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, tempat menyimpan cadangan makanan. Pada batang terdapat buku dan ruas. Buku merupakan tempat melekatnya daun, sedangkan ruas merupakan bagian di antara dua buku. Struktur anatomi pada batang. Yang pertama epidermis, terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat, memiliki kutikula. Yang selanjutnya korteks, tersusun atas sel parenkima berdinding tipis, memiliki banyak ruang antar sel. Terdapat kolenkima dan sklerenkima, yaitu menyokong dan memperkuat batang. Batang muda menghasilkan kolenkima dan klorofil, sedangkan batang tua kolenkima diganti sklerenkima, tidak ada klorofil. Yang selanjutnya struktur anatomi batang yaitu endodermis,
tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Yang selanjutnya, silinder pusat terletak di sebelah dalam korteks. Terdapat sel-sel parenkima dan berkas pengangkut silem dan fluid. Silem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan fluid mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Pada batang dikotil berkas pengangkut membentuk lingkaran silem di sebelah dalam fluid. Di antara silem dan fluid terdapat kamium. Pada batang monokotil berkas pembuluh menyebar tidak teratur dan tidak mempunyai kamium. Untuk batang dikotil kalian bisa lihat struktur anatomi dari batang dikotil. Untuk yang monokotil kalian juga bisa lihat sendiri struktur anatomi dari batang monokotil. Sekianlah penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.